Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan teman-teman semua. Pada video kali ini, saya akan bahas bagaimana sih cara memulai usaha keripik kentang untuk dijual secara online yang biasa saya lakukan, dan bagaimana sih cara penghitungan harga jualnya, serta bagaimana cara jualnya. Semuanya akan saya bahas di sini. Jadi, simak videonya sampai selesai. Oke, di sini sudah ada keripik kentang yang sudah saya kemas sedemikian rupa dalam kemasan toples ini. Oh iya, untuk keripiknya itu kalian bisa pakai cemilan lain kalau nggak ada keripik kentangnya. Jadi nggak mesti harus keripik kentang ya. Namun cara penyiapan serta cara jualnya kalian bisa lihat contoh pada video kali ini. Oke, pertama kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana sih cara memulai usaha keripik kentang online ini. Sebelumnya saya kasih tahu dulu untuk teman-teman. Saya usaha keripik kentang ini benar-benar hanya dari rumah, serta cara penjualannya 100% mengandalkan internet. Jadi, saya nggak jual secara offline, seperti naruh di warung-warung atau di toko-toko. Kenapa saya nggak melakukan kayak gitu? Itu dikarenakan orderan atau pesanan yang masuk dari online saja, itu sudah bikin keteteran. Ini bukannya sombong ya, mohon maaf, ini karena kita belum bisa jadwalin untuk jualan titip ke toko atau warung. Tapi secara planning atau rencana adalah ke arah situ. Jadi, untuk sementara kita fokus jualan secara online dulu. Karena jualan secara online, keuntungannya itu banyak banget. Kita bisa hemat waktu, biaya operasional, dan yang pasti tenaga. Jadi, capek hanya karena produksi, bukan capek karena keliling dagangannya untuk mencari pembeli. Semua sudah dijalankan online di zaman yang serba canggih ini. Oke, memulai usahanya itu, pertama saya belajar terlebih dahulu bagaimana cara membuat keripik kentang yang benar agar bisa diterima di pasaran. Kesalahan produksi, ditolak pelanggan, dikomplain, semuanya sudah saya alami dan masih sampai sekarang. Kadang masih ada aja. Tapi nggak apa-apa, itu yang bikin saya terus termotivasi agar lebih berkembang. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu cara pembuatan keripik kentang, videonya bisa kalian cari di channel ini. Linknya juga ada di kolom deskripsi. Oke, setelah bisa memproduksi keripik kentang yang bisa masuk ke pasaran, barulah saya berinovasi yang tadinya hanya memakai kemasan plastik. Saya mencoba kemas produk keripik kentang saya menggunakan toples ukuran 1300 ml ini, yang bisa memuat keripik kentang sampai 100 gram per toplesnya. Untuk cara pembelian toples keripik kentang ini bisa kalian lihat pada video berikut. Dan untuk kalian yang pengen nyobain keripik kentang buatan kami, bisa WA ke nomor yang ada di samping atas ini. Oke, lanjut. Dalam produksi keripik kentang itu, dari 1 kg kentang mentah bisa menghasilkan keripik kentang antara 250 gram lebih. Biasanya bisa mencapai 300 gram lebih. Pokoknya paling rendahnya dari 1 kg kentang itu bisa menghasilkan minimal 250 gram keripik kentang atau 1/4 kilo. Nah, gimana penghitungan modalnya? Sebelum lanjut, mohon support kami dengan cara like dan subscribe agar tidak ketinggalan info update mengenai dunia usaha cemilan ini. Oke, balik lagi, gimana penghitungan modalnya? 1 kg kentang itu harganya sekitar 11-12 ribuan. Saya pakai harga pasar induk ya. Kemudian untuk toples itu kita pakai harga rata-rata 4.000 tiap toplesnya. Jadi, kalau 1 kg kentang bisa menghasilkan 250 gram keripik kentang, maka 10 kg kentang bisa menghasilkan 2,5 kg. Modal kentang 12.000 kali 10 kg sama dengan Rp120.000. Dan 2,5 kg keripik kentang jika dikemas dalam toples yang isinya 100 gram, bisa dapat 25 toples keripik kentang siap jual. Dan kalau 1 toples dijual 20.000, maka 25 toples bisa mendapat Rp500.000. Oke, kalau ngomongin omset pasti bikin ngiler dan otak hitung-hitungannya jalan. Sekarang kita bahas modalnya.
Kentang 10 kg 120.000, hitungan 12.000 per kilonya. Toples 25 piece 100.000, hitungan 4.000 per toples. Jadi omset 500.000 tadi dikurangi 220.000. Hasil bersihnya adalah 280.000. Ingat ya, itu baru bahas modal bahan baku, belum yang lainnya. Jadi silahkan sesuaikan sama daerah teman-teman yang kadang berbeda harga mulai dari minyak, bumbu, gas, tenaga, waktu, silakan bisa hitung-hitung sendiri. Nah, itu penghitungan dalam memulai usaha keripik kentang untuk dijual online. Sekarang, saya akan kasih tahu bagaimana sih sistem jualannya. Ada berbagai cara untuk jualan produk hasil buatan sendiri. Pertama, bisa nyari reseller. Kedua, nyari agen yang mau menampung produk kita. Ketiga, tawarkan produk kita ke toko-toko yang jual oleh-oleh makanan. Dan yang keempat, bisa tawarkan produk secara online. Nah, yang akan saya bahas adalah gimana cara jualan online meskipun kita hanya di rumah, tapi tetap bisa jualan. Yang paling cocok untuk pemula adalah jualan melalui Facebook. Nah, kalian bisa tawarkan produk kalian lewat Facebook yang terhubung ke IG atau WhatsApp kalian. Nah, di Facebook juga ada fasilitas khusus untuk jualan, yaitu fitur marketplace. Nah, yang ada di sini. Logonya seperti ini. Kalian tawarkan produk kalian bisa di sini. Caranya sudah saya bahas dalam video ini. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Dan selain fitur marketplace, ada juga grup-grup jual beli yang banyak terdapat di Facebook. Kalian bisa gabung dengan grup-grup yang teman sukai. Kuncinya sering-sering gabung grup, terus rajin posting. Inti jualan online itu ya harus rajin posting, minimal 1 kali sehari. Kalau jarang, ya nggak bakal cepet-cepet dapat cuan. Nah, seperti itu untuk cara jualan online yang cocok untuk pemula. Dan saya rekomendasikan karena produk saya banyak dikenal dari cara tersebut. Nah, silakan teman-teman yang pada ingin memulai usaha, segera diatur rencananya sedemikian rupa. Hitung-hitung modalnya, jangan lupa dan jangan sampai salah. Terus banyak belajar biar makin jago jualannya. Dan yang paling penting, konsisten. Jangan hari ini jualan keripik, besok-besok jualan kerudung, besok laginya jualan salad buah. Jadi fokus dulu satu bidang, minimal 1 tahun jalanin dulu. Baru kalau dirasa kurang berkembang, silakan coba jualan di bidang yang lain. Nah, apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silakan isi di kolom komentar. Oke, segitu saja yang bisa saya bahas dalam video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ingin memulai usaha. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan sampai ninggalin ibadah. Karena itu penting banget. Dan jangan lupa juga jauhi hutang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.